Bentar, 50 nggak bisa. Oke. Jadi aku dulu tuh suka main volleyball. Dan di saat aku sering-sering main itu, aku sering mencurahkan isi hatiku. Jadi aku tuh sering curhat tentang feeling aku gitu. Nah, kata teman-teman itu tuh adalah kelemahan, aku nggak boleh begitu. Padahal itu tuh kekuatan. Nah, kita harus merubah cara pikirnya orang-orang. Halo, namaku Aiman Ahmad Badar. Saya lulusan Teknik Arsitektur dari Jazan University. Stuck di rumah. Sebenarnya stuck di rumah itu banyak yang membuat aku jadi depresi. Bukan depresi sih, tapi buat aku feel jadi low. Karena kan kita tuh biasanya sering keluar, sering bertemu teman-teman baru, teman-teman lama, terus explore dunia luar. Nah, di saat kita stuck di rumah, kita seperti tidak bisa ngapa-ngapain dan banyak rasanya energi kita yang ingin dikeluarkan, tapi gak bisa. Olahraga itu sama kayak piknik. Di saat kita di tengah kesibukan dan kita banyak aktivitas di sana sini dan kita sering menggunakan otak kita selalu, tapi lupa menggunakan otot-otot kita. Nah, di olahraga itu kita bisa sambil refresh, sambil menjaga kesehatan juga. Jadi kesehatan mental terjaga, kesehatan fisik juga terjaga. Jadi dulu di saat aku sering-sering banget main volleyball itu, bagi tim aku kemenangan itu penting banget. Jadi kesalahan kecil mereka langsung menghujat dan menghakimi aku. Dan di saat itu aku merasa sedih, aku merasa tidak berguna. Aku merasa aku butuh seseorang untuk aku ceritakan semua yang ada di hatiku. Tapi di sana tidak ada dan terpaksa saya pendam sendiri selama itu. Di saat itu aku bertemu dengan teman baru dan kita banyak bertukar pikiran. Di situ dia membantuku dan mengajakku untuk melihat dunia dari sisi yang beda. Dan di situ dia mengajakku untuk fokus kepada positif dan abaikan semua yang negatif. Lockdown membuatku belajar banyak hal. Salah satunya aku bisa lebih dekat sama keluarga-keluargaku. Kita saling share, saling cerita-cerita, dan saling bertukar pikiran. Kemudian aku juga bisa lebih banyak spend time sama adik-adikku. Aku bisa masak-masakin mereka makanan-makanan baru. Kemudian main-main sama mereka, dan ini yang terpenting karena ini membantu mental health kita banget. Kita bisa bonding sama mereka dan kita bisa lebih akrab dari yang biasanya. Biasanya kita kalau ditanya orang, apa yang kamu rasakan, atau apa kabar gitu, atau gimana kabarmu, atau gimana perasaanmu, kita jawabnya selalu baik-baik saja. Padahal kita nggak selalu baik kan, kita kadang kurang baik, kita kadang ada yang disimpan di hati, atau kita ada yang tidak suka gitu ya kan. Cuman kita itu seperti sudah biasa sama community kita, bilangnya ya udah baik gitu, padahal sebenarnya kita tidak baik. Itu yang harusnya kita ubah. Harusnya kita kalau tidak baik bilang aja sejujurnya tidak baik. Itu sih. Kita mendukung dengan kita harus berada di sampingnya sesibuk apapun kita harus meluangkan waktu untuk mereka, kita harus mendengarkan semua cerita-cerita mereka, bahkan kita harus ngasih mereka feel untuk kalau mereka itu aman share sama kita, atau mereka itu nyaman sama kita. Dan kita harus benar-benar menunjukkan 100% support kita kepada mereka.
jadi agar mereka bisa lebih percaya sama kami dan juga mereka bisa feel better. Untuk mereka, aku hanya menyampaikan satu, yaitu jangan takut untuk menyampaikan isi hatimu. Jangan takut untuk dijudge, jangan takut untuk dihakimi. Itu sudah naluri kita sebagai manusia. Kita bukan Tuhan yang tahu semua isi hati, jadi ya at least kita harus jujur di hal yang ini. Di saat pandemi ini, kita harus menjaga kesehatan mental kita. Kita harus bisa untuk mencurahkan isi hati kita, dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Kami harus jangan takut untuk share semua pikiran kita, ketakutan kita, dan perasaan-perasaan kita kepada orang terdekat. Itu saja dan terima kasih.